Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memuji namanya, mengagungkan Dia. Semakin rindu kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Nah, di pagi ini kita akan belajar satu tema, yaitu kekuatan dari iman. Nah, kita sudah berada pada
akhir minggu atau minggu terakhir di tahun 2022 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Dan Bapak Gembala sudah mencanangkan bahwa tahun depan adalah tahun iman. Nah, kita harus memperkuat iman kita lagi atau membangun pondasi kita lebih kuat lagi untuk kita tetap percaya, semakin percaya kepada Tuhan. Nah, kekuatan dari iman, kita semua pernah mendengar tentang kisah Tuhan Yesus menyembuhkan anak muda yang sakit ayan pada waktu itu. Dalam Matius 17 ayat yang ke-14 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Nah, katanya di ayat yang ke-15 katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Kalau saya lihat, anak ini tidak sakit ayan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-18, di situ Yesus mengatakan, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Nah, kalau kita lanjut di ayat yang ke-19 dikatakan, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, ini pertanyaan murid-murid yang hidup dengan Yesus, dekat dengan Yesus, tinggal dengan Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, mereka ingin tahu mengapa mereka tidak dapat menyembuhkan ini. Tetapi Yesus bisa pada waktu itu. Nah, ini mungkin yang sering sekali kita alami Bapak Ibu. Mungkin ada juga orang yang hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia menyembuhkan, bisa menyembuhkan orang. Nah, tetapi giliran kita, kenapa kita tidak bisa menghadapi itu? Kenapa kita tidak bisa melewati itu? Apa yang salah? Nah, dijawab Yesus di ayat yang ke-20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepada kamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kuncinya adalah Bapak Ibu, kuncinya adalah memiliki iman. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita lihat kuasa iman ini. Nah, jadi ketika anak itu datang kepada Yesus, maka Yesus hanya menegur, hanya menengking, mengusir dengan keras. Dan setan itu pun keluar dari anak itu. Nah, saudara, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita harus memiliki yang pertama adalah iman. Iman kecil bisa memindahkan gunung dikatakan. Artinya bukan secara fisik, tetapi artinya gunung persoalan atau tantangan yang berat, yang besar yang kita sedang hadapi. Nah, penting sekali kita memiliki iman percaya kepada Dia. Nah, ketika kita memiliki iman sebesar atau iman yang kecil sekalipun, kita dapat memindahkan gunung, kita dapat melewati persoalan itu, kita dapat menjalaninya. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman itu jika di perjanjian baru Bapak Ibu, iman itu memiliki berbagai macam tujuan. Nah, berupa kata kerja, kita mengerjakannya, dapat menjadi kata benda dan kata sifat. Satu keadaan di mana kita harus sungguh-sungguh percaya dan yakin dengan teguh, walaupun sekarang kita belum melihat. Itulah iman. Sekali lagi saya ulang, merupakan suatu keadaan atau satu keadaan di mana kita harus sungguh-sungguh percaya dan yakin dengan teguh, walaupun sekarang kita belum melihat. Itulah iman Bapak Ibu. Dijelaskan juga ternyata dalam Yakobus 2 ayat yang ke-22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Nah, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dikatakan jika manusia punya tubuh, apa mungkin dia tidak punya roh? Nah, jika manusia masih hidup, pasti sempurna ada roh, jiwa, dan tubuh Bapak Ibu. Nah, jadi harus ada perbuatan, harus ada tindakan. Bukan hanya sekedar kita percaya lewat perkataan, tetapi lewat perbuatan kita Bapak Ibu. Mungkin kenapa kita susah atau kita tidak mengalami mukjizat daripada Tuhan,
karena iman kita tidak disertai dengan perbuatan kita, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang menjadi kendala kita. Makanya harus dikatakan dalam ayat 22 tadi ya, dalam Yakobus 2, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, bagaimana kita memperoleh iman, Bapak Ibu? Yang pertama ada dua saja yang saya bagikan di pagi hari. Yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, harus di sini dikatakan harus membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Tidak cukup hanya kita berdoa atau membaca Alkitab ketika kita datang ke gereja saja, tidak cukup. Kita perlu membaca sendiri, belajar di rumah sendiri, dan kita hanya sekali seminggu mungkin datang ke gereja. Makanya kita perlu banyak untuk spend waktu kita untuk kita membaca Alkitab sendiri di rumah. Yang kedua, yang pertama tadi membaca firman Tuhan, yang kedua meminta kepada Tuhan atau membangun hubungan lewat Roh Kudus. Dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, kepada yang seorang roh yang sama diberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, tentunya kita tidak mampu sendiri, Bapak Ibu. Kita membutuhkan senantiasa pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita menjalani tahun 2023. Mari kita bangun senantiasa memperkuat pondasi iman kita kepada Dia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat firman-Mu. Misalnya iman kami mau diperkuat lagi pondasinya, semakin kami percaya kepada Tuhan. Tentunya kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami membutuhkan pertolongan-Mu, Roh Kudus, untuk kami memasuki tahun yang baru, menjalani tahun yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru, di tahun 2023, tetapi kami mau memperkuat pondasi iman kami, bahwa kami senantiasa dalam perlindungan-Mu. Kami percaya senantiasa dalam tuntunan-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tuntun kehidupan kami senantiasa. Dan pada hari ini biar kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.